Kenalkan, nama saya Ignatius Bata, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Teknik 3 Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 2021 1063 1011 095, program studi agribisnis tanaman. Hari ini saya akan melaksanakan PPL yang pertama. Mari ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Bisa hadir kembali di pembelajaran hari ini walaupun hanya melalui Zoom. Siapa yang tidak hadir ini? Mereka dua orang yang tidak hadir. Mungkin ada halangan lain atau mungkin karena jaringan dia tidak bisa hadir. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, baik. Anak-anak, sebelum memulai ke pembelajaran berikutnya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kali lalu? Masih, Pak. Ya, bagaimana anak-anak bisa melihat kegunaan dari apa yang kita pelajari minggu lalu? Dari hari ini anak-anak kita akan belajar tentang identifikasi alat dan mesin pertanian. Untuk itu Bapak akan men-share. Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah bisa lihat ya? Oke. Dari hari ini kita akan belajar tentang identifikasi alat dan mesin pertanian. Jadi kalau minggu lalu kita belajar memahami bagaimana alat mesin pertanian, jadi hari ini kita belajar tentang identifikasi alat dan mesin pertanian. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Bisa lihat gambarnya? Bisa, ya, Pak. Ya. Nah, apa yang kalian lihat di sini gambarnya? Ada gambar tipat. Ada di bagian kiri ada gambar cangkul. Ada gambar rumput. Oke, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Tahu? Saya, Pak. Ya. Kan untuk pengolahan tanah dan kultivator bekerja dengan menggunakan. Setelah melihat gambar kiri dan gambar kanan, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi alat dan mesin pertanian. Yaitu KD 3.2. Indikator pencapaian adalah mengidentifikasi jenis-jenis alat mesin pengolahan tanah. Kemudian yang kedua, membedakan jenis-jenis alat mesin pengolahan tanah secara tradisional dan modern. Yang berikutnya, kita akan membandingkan jenis alat dan mesin pengolahan tanah tradisional dan modern. Berikut tujuan pembelajaran adalah setelah berdiskusi dalam kelompok dan presentasi bersama guru, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi alat-alat mesin pengolahan tanah. Kemudian siswa diharapkan dapat membedakan jenis-jenis alat pengolahan tanah. Kemudian membandingkan jenis-jenis alat mesin pengolahan tanah secara tradisional dan modern. Kemudian yang terakhir bisa menganalisis jenis-jenis alat dan mesin pengolahan tanah. Nah, dari tujuan ini kita menganalisis masalah. Jadi di sini siswa belum mengetahui apa saja jenis-jenis alat dan mesin pengolahan tanah. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa dapat membandingkan jenis-jenis alat mesin pengolahan tanah secara tradisional dan modern. Tulisan. Untuk itu, kita perlu belajar dan mengetahui apa itu alat mesin pengolahan tanah secara sederhana dan modern. Jadi kita lihat di sini anak-anak. Halo. Ya. Di sini ada jenis-jenis alat pengolahan tanah secara sederhana.
Jadi ada contoh di sini ada 3. Ada pacul atau cakul, garpu, kemudian langa atau langai. Kemudian yang kedua adalah jenis pengolahan tanah, pengolahan tanah secara modern. Ini adalah contoh 1 traktor, 2 rotator, yang ketiga kultivator. Ya, alat-alat sederhana seperti cangkul. Cangkul ini gunanya untuk apa? Meratakan tanah. Ya, cangkul digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari lumpur, kemudian untuk Meratakan tanah. Ya. Kemudian yang berikut adalah langa atau langai. Contoh. Kemudian yang berikut adalah alat-alat pengolahan tanah modern. Yang pertama, alat pengolahan tanah modern adalah traktor. Kemudian yang berikut adalah rotator. Melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Berikutnya adalah contoh alat mesin modern yang kita pelajari adalah kultivator. Kultivator. Apa itu kultivator? Alat dan mesin pertanian atau alat simpan yang digunakan untuk pengolahan tanah sekunder. Nah, jadi itu anak-anak perbedaan atau pembagian antara pengolahan tanah secara sederhana dan secara modern. Pak Guru sudah kirim lewat WA Group bahwa ada link-link yang perlu dipelajari dan didiskusikan dalam kelompok. Jadi semua link ini bisa kalian buka dan pelajari untuk didiskusikan. Jadi kelompok yang sudah Bapak bagikan, kemudian dengan LKPD masing-masing yang sudah Bapak bagikan, yaitu untuk kalian memahami atau mencari tahu lebih lanjut tentang identifikasi alat dan mesin pengolah tanah. Alat dan mesin pengolah tanah. Silakan identifikasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dari internet, kemudian dari buku, kemudian dari modul, kemudian dari YouTube. Ya, waktu selanjutnya anak-anak dikasih kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok. Nanti setelah itu kita akan presentasi. Jadi masing-masing kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah siap? Belum, Pak. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Pak. Oh ya, silakan dipresentasikan. Nanti teman-teman kelompok lain dengarkan supaya bisa menanggapi apa yang disampaikan kelompok 3. Silakan. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi. Tugas identifikasi alat dan mesin pengolah tanah. Ya. Pada pengolahan lahan kedua, kadang diberikan kepadatan pada permukaan tanah dan mungkin juga dibuat guludan atau alur untuk bertanaman. Alat pengolahan lahan kedua yang menggunakan daya traktor adalah sebagai berikut. 1. Garu. Garu digunakan untuk memotong tanah pada kedalaman yang cukup dangkal. Hasil dari diskusi. Ya, baik. Terima kasih kepada Uncu yang sudah mewakili teman-teman kelompok 3. Ya, mungkin kelompok 1 dan 2 bisa menanggapi atau menyampaikan sesuatu. Kita silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang, Devi. Silakan. Ini dari kelompok identifikasi alat dan mesin tanah. Ya. Budget sistem termasuk budget yang paling besar. Indonesia budget sistem digunakan oleh berbagai untuk melakukan program. Oleh budget biasanya digunakan untuk lembaga. Yang ketiga, budget tanah berfungsi untuk budget biasanya digunakan untuk lembaga.
Yang ketiga, bajak laut berfungsi untuk merobek dan menembuskan tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung skop sempit. Itu saja hasil diskusi kami. Oke, Devri, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih kepada Devri sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 1, ya silakan. Siang, Pak. Selamat siang juga, Dek. Ya, selamat siang. Silakan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya. Alat pengolahan tanah pertama adalah alat-alat yang pertama sekali digunakan, yaitu untuk memotong, memecah, dan membalik tanah. Itu saja dari kelompok ini. Terima kasih. Teman-teman dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Dari ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan tadi adalah bagaimana pemanfaatan alat mesin pertanian, terutama alat mesin pertanian pengolah tanah secara modern. Jadi alat mesin pengolah tanah secara modern tadi ada dijelaskan, ada traktor, ada kultivator, kemudian ada rotor dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Jadi anak-anak sekalian, kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana perbedaan antara alat mesin pengolah tanah secara tradisional dengan alat mesin pengolah tanah secara modern. Ya, dari kedua alat pengolah tanah yang sederhana dan modern, mungkin anak-anak bisa sebutkan salah satu alat pengolah tanah secara sederhana tadi apa? Iya, cangkul. Ya, salah satunya bisa sebutkan alat pengolah tanah secara modern? Pak. Traktor, Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih. Jadi anak-anak kita sudah tentang alat pengolah tanah secara sederhana dan secara modern. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa disimpulkan menurut Cari? Dari yang sudah dipelajari antara alat pertanian modern dengan alat pertanian sederhana, kemudian kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Karena sudah ada zamannya, Pak, cara kita menggunakan alat-alat sederhana. Sekarang kita mulai dengan alat modern itu, misalnya traktor, sekali menggunakan garpu, pacul, ya, pintar, hebat. Ya, ada yang lain? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Alat-alat modern seperti traktor dibandingkan dengan alat-alat pada zaman dulu seperti kerbau, api, dan lain. Ya, hebat. Berarti anak-anak sudah bisa membedakan antara alat mesin sederhana dan alat mesin pertanian secara modern. Ya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa alat mesin pertanian secara sederhana itu sudah banyak tidak digunakan karena zaman sekarang di tempat-tempat tertentu itu sudah banyak orang tidak tidak aktif lagi di dunia pertanian, sehingga alat mesin pertanian yang modern itu sangat membantu di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja, kemudian membantu dalam proses pengerjaan, mempercepat, memudahkan petani, begitu alat pengolah tanah secara modern. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang identifikasi alat mesin pertanian. Jadi sekian saja pembelajaran kita hari ini. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa bantu orang tua, kemudian jangan lupa belajar dan berdoa. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Tari saya minta untuk tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ya, Pak. Tari. Teman-teman,
pelajaran ini dengan doa menurut kita masing-masing.